billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islami Twindah yang dirahmati Allah, Masya Allah, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islami Twindah. Dan insya Allah hari ini kita sama-sama memperbaiki yang namanya sholat kita. Ini jujur ya buat jamaah Islami Twindah yang ada di rumah. Gimana dengan sholat 5 waktunya? Apakah baik-baik saja, lancar-lancar saja? Atau mungkin sering mengalami yang namanya gangguan-gangguan dalam pikiran pada saat sholat? Ini apa yang saya rasakan juga saya harus ungkapkan sebenarnya ya. Karena kita biar sama-sama dapat ilmu nih. Nah hari ini nih ya kita mau coba bahas kenapa itu semua bisa mengganggu pikiran kita. Atau mungkin macam-macam bentuknya yang lain. Ya hari ini kita membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah hati-hati dengan pengganggu sholat ini. Nah ininya itu dalam arti tanda kutip banyak nih. Banyak macam-macamnya. Nah Ustadz Bani langsung aja kita coba bahas satu persatu. Yang pertama, benarkah ketika kita niat sholat pun itu setan katanya udah mulai mengganggu. Dan bolehkah niat itu diucapkan secara keras? Katanya mengucap niat keras ada yang bilang haram, ada yang bilang bid'ah, ada macam-macam lah. Ini mohon izin penjelasannya. Tafadhol, guru kita Ustadz Bani. Terima kasih Mas Fadli, mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita sisipkan doa untuk saudara-saudara kita yang Allah uji dengan musibah dan malapetaka. Semoga Allah tambahkan kekuatan, kesabaran dan keimanan. Jika ada saudara-saudara kita yang muslim yang meninggal, semoga Allah jadikan syahid. Dan semoga Allah ganti semua harta benda mereka yang hilang insya Allah. Para pemirsa Islami Twindah dimanapun berada, tentang niat. Setan itu akan terus mengganggu orang-orang beriman sehingga kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Asy-Syibli dalam kitab Al-Marjan fi Ahkamil Jan menjelaskan, dalam semua aspek kehidupan kita itu ada setan-setan yang khusus mengganggu. Sebelum sholat, di tempat wudhu ada setan, walhan namanya, khusus mengganggu orang yang sedang wudhu. Nanti begitu kita sholat, ada setan khusus mengganggu orang yang sholat, namanya khanzab. Kapan dia mulai menggoda dan mengganggu kita? Sejak sebelum masuk sholat, dalam niat itu. Dibikin kita was-was, ragu, mau sholat. Ini kayaknya saya tadi udah batal atau belum ya? Was-was, ini saya kayaknya pantas nggak ya ibadah? Dan seterusnya, sehingga hati ini nggak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada sebagian ulama itu mengawali niat dibaca beberapa surat. Di antaranya adalah surat An-Nas. Siapa nih? Di antaranya adalah Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah mengatakan supaya hati kita ini tenang, tidak diganggu dengan rasa was-was dari syaitan, maka sebelum niat membaca surat An-Nas. Nah, boleh atau enggak nih? Ini di luar sholat, maka hukumnya tidak mengapa. Meskipun para sahabat termasuk Rasulullah SAW apalagi tidak melakukan itu. Jadi boleh mengawal itu supaya tidak diganggu dengan was-was itu Mas Badli. Lalu setelah itu bagaimana? Niat. Nah tentang niat ini para ulama berbeda pendapat. Apakah niat itu harus berbarengan dengan perbuatan ataukah boleh tidak? Ya. Kalau Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan niat itu tidak harus berbarengan. Kita dari rumah sudah jalan, saya Mas Pali dari rumah tadi berangkat menuju ke sini, sudah niat mau sholat subuh, sampai di sini sholat subuh, itu sudah sah, nggak masalah, nggak harus mengulang lagi. Tapi kalau Imam Malik mengatakan harus berbarengan, minimal berdekatan, gitu. Jadi kalau mau sholat, ya jedaknya itu jangan terlalu lama, dia sudah membaca niat. Bagusnya lagi berbarengan. Sementara Imam Syafi'i mengatakan itu mestinya niat itu muqtarinan bil fi'al, berbarengan. Jadi niat itu pas kita bilang Allah, disitulah kita memasukkan niat. Coba takbir, aku yang takbir. Allah, Ustadz yang niat. Oh iya. Allah. Ya Allah aku niat sholat subuh 2 rakaat karenamu ya Allah. Ikhlaskan ya Allah. Itu. Betul, Masya Allah, jazakallah khair Ustadz. Jadi menurut mazhab Syafi'i harus berbarengan dengan perbuatan.
Lalu para ulama mengatakan boleh berbarengan, boleh tidak. Yang penting niat itu kita khususkan dan ikhlaskan Masya kepada Allah. SWT. Terima Jadi kasih mulut banyak. berkata Allahu Akbar. Itu sambil niat di dalam hati. Berkata niat. Benar. Nah tapi bagaimana dengan yang begini nih? Contoh ya, ini kan kita lagi sholat nih, Allahu Akbar gitu. Nah ada orang macam-macam nih pandangannya nih Ustadz nih. Ada yang ngelihat ke atas, tuh kan ada yang takut ngelihat ke bawah, takutnya nggak khusyuk. Ada yang sambil lirik-lirik gini-gini. Nah, ini Itu Mas Fadli begitu sholatnya. Enggak, saya tuh pernah merhatiin. Berarti saya ngelirik juga dong ya. Maksudnya ini sering kejadian sih Apalagi maksudnya. kita di tempat sholat kita kan di tempat Iya, makeup itu kaca. kan ada kaca. Pada ngaca jadinya. Pak Indah, biasanya Mas Fadli nungguin sidik sambil lihat cermin.